Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hahaha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini tubuh kaca King Kong. Ini adalah keterampilan Dao tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dao ini diciptakan oleh Saint Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan keterampilan Dao ini hingga puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak dapat dihancurkan seperti logam. Pukulannya akan dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah semacam keterampilan Dao yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama-sama. Pemilik Dao skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja juga tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama. Ucap Baosan. Setelah kata-katanya terdengar, terlihat cukup banyak orang yang hadir di aula besar yang tertarik dengan skill Dao ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah tua Baosan berbicara. Orang tua Baosan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melihat sekilas. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan orang tua Baosan. Dengan kata lain, ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Soyan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan orang tua Baosan. Keempat gulungan ini adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Ini hanya waktu beberapa saat, tetapi sudah banyak metode Ki kelas Tian di tempat ini. Hal yang sangat langka di dunia luar telah muncul. Adegan ini menyebabkan bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Saat itu dia telah bertarung dengan pertempuran hidup dan mati sebelum dia untungnya berhasil mendapatkan keterampilan Dao kelas Tian tingkat rendah. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dikeluarkan. Orang tua Baosan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian dia menjentikan jarinya dan 3 gulungan di tangannya kembali ke pemiliknya. Dia tertawa dan berkata, "Kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini," ucap Baosan. Lengan bajunya dikibaskan saat dia berbicara. Gulungan Dao berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. 3 orang lainnya mendengus tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Orang tua Baosan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara ini. Dia terus melakukan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dao hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat. Setiap item yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi mereka tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Soyan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun yang disebut kode racun langit tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat tingkat 8 dan pil petir 5 warna buat diberikan untuk dokter peri kecil. Apa yang disebut kode racun langit tenang telah dibuat oleh seorang elit Daoseng yang disebut racun suci langit tenang ribuan tahun yang lalu. Elit Daoseng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan dapat menyebabkan bahkan seorang elit Daozun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak, Soyan tidak mungkin membelinya dengan mudah. Meskipun Soyan tidak memilih apapun untuk dirinya sendiri, objek membingungkan yang dilelang membuka mata Soyan.
Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil dipertukarkan, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mereka menatap tajam pada lelaki tua bausan di tengah aula. Namun hal yang menyebabkan Soyan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai iblis pemurnian belum muncul. Orang tua bausan yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya. Terlihat kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Selanjutnya kita akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini, ucap Bausan. Soyan yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara nafasnya di dalam dopeng menjadi jauh lebih besar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Soyan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Orang tua Bausan mengangkat fragmen kuno itu dengan tangannya. Dia berkata, "Hahaha, ini hanya fragmen peta. Tidak ada energi khusus. Namun setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian yang legendaris," ucap Bausan. Api teratai iblis pemurnian berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Api surgawi semacam ini yang tampaknya hanya ada dalam legenda adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Yalo belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari peringkat 3 api surgawi. Itu adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah di luar kendali manusia. Siapapun yang dapat memperoleh dan mengendalikan api surgawi ini akan susah menemukan lawan di dalam benua Douki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Orang tua Bausan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu dia telah menempatkan fragmen peta sebagai item kedua dari pelelangan akhir. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar sedang menatap fragmen peta. Mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis pemurnian adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya pernah mendengarnya dan belum pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja ini tidak menghalangi siapapun untuk menginginkannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahaya yang terlibat. Meskipun fragmen peta ini bukan api teratai iblis pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait api teratai iblis pemurnian jika mendapatkannya. Orang tua Bausan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, "Hahaha, pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja kualitas pil obat harus setidaknya 6 warna pil petir. Adapun kuantitasnya, itu akan tergantung pada semua orang. Penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda," ucap Bausan. Segera setelah itu banyak suara yang terdengar dengan keinginan menukar fragmen tersebut. Mulai dari 3 pil obat tingkat 8 dan pil petir 6 warna. 4 pil obat tingkat 8 dengan pil petir 6 warna. 5 pil obat tingkat 8 dengan pil petir 6 warna. Banyak tawaran dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi sangat panas. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata tersenyum orang tua Bausan. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada penawaran ini. Namun jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan Purifying Lotus Demon Flame, kerugian ini tidak akan layak disebut. "Sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Soyan. "Jangan cemas, ayo tunggu," ucap Yalau. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yalau. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat api teratai iblis pemurnian. Meskipun ini hanya fragmen peta,
Itu menyebabkan semua orang itu bertindak gila. Tawaran terus meningkat pesat di tengah banyak teriakan yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat tingkat 8 dengan pil petir 6 warna. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Soyan menjadi sedikit jelek. Untungnya harga saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu jumlah orang yang menawar juga berkurang. Tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. Teriakan dingin yang mengandung kemarahan tiba-tiba bergema setelah keheningan tawaran sebelumnya. 5 pil obat tingkat 8 dengan 7 warna pil petir. Teriak suara orang itu. Harga ini tidak diraukan lagi menjadi yang tertinggi. Dan aula besar dengan cepat menjadi lebih tenang. Banyak mata mengikuti asal suara yang itu. Tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. Tidak lama setelah itu sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. 8 pil, ucap Yalau. Soyan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yalau akhirnya mulai menawar. Namun Soyan tidak tahu apakah Yalau benar-benar bisa mendapatkan fragmen peta. Lagi pula orang-orang di sini bukan individu biasa. Orang yang meneriakan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yalau membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 dengan 8 warna pil petir, ucap orang itu. 3 pil, ucap Yalau. Soyan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yalau muncul di sampingnya. Jangan terlalu cepat bahagia, ucap Yalau. 5 pil, teriak orang itu. Wajah Soyan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang ditransmisikan. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Soyan. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti panah tajam dari bawah Daopeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Soyan. Yalau mendengus dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat dihancurkan dalam sekejap. Soyan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di bawah hatinya sementara Yalau bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Banseng, ucap Yalau. Ekspresi Soyan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil, ucap Yalau. Hahaha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat dengan pil petir 8 warna. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Ucap Bausan. Kata-kata orang tua Bausan menyebabkan aula besar itu menjadi hening sejenak. Banyak pasang mata terlempar ke arah pria kurus yang telah melawan Yalau sebelumnya. Pria kurus itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 dengan 9 warna pil petir. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda, ucap orang itu. Orang ini benar-benar gila, ucap orang-orang. Semua orang yang hadir menghirup udara ketika mereka mendengar bahwa orang itu bersedia mengeluarkan pil obat 9 warna. Mereka diam-diam menggelengkan kepala. Ekspresi Soyan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil petir 9 warna di tangannya. Itu adalah pil binatang yang dia dapatkan dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun kerugian akan terlalu menakutkan jika dia menukar pil binatang. Lagi pula jika pil binatang ini dipelihara dengan benar, ia bahkan mungkin bisa naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Pada saat itu nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas doseng akan tertarik padanya. Jari Yalau dengan lembut memukul sandaran tangan. Meskipun ada Daopeng yang menutupinya,
Soyan sadar bahwa wajahnya saat ini cemberut. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk menjadi impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan fragmen peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yalo perlahan merentangkan tangannya saat melihat Shoyan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Shoyan. Harganya terlalu mahal, tapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama. Kali ini saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu, ucap Yalo. Mengingat karakter Yalo, dia tidak akan hanya menonton fragmen peta terakhir itu pergi. Itu seperti yang Shoyan pikirkan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Terlebih lagi ini bukan pertama kalinya dia dan Shoyan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan fragmen peta sebelumnya. Tampaknya pertunjukan lama akan terulang kembali. Orang kurus itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu matanya kembali ke lelaki tua bausan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci putih salju kecil muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat padat memenuhi ruangan saat itu muncul. Pil obat pil petir 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Banseng. Pria kurus itu menggosok kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit. Tetapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai setan pemurnian. Sebuah cahaya muncul dari tangannya yang melilit kelinci. Setelah itu ditembakkan ke arah orang tua bausan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah berjuang dengan dorongan hati mereka. Orang tua bausan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima pil kelinci itu. Setelah itu dia dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju. Dia merasakan energi murni yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya selesai. Peta ini milikmu, ucap Bausan. Orang tua Bausan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju lelaki kurus itu. Akhirnya lelaki itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Soyan perlahan mengepalkan tangannya ketika peta kuno itu mendarat di tangan lelaki itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurnian dengan biaya berapapun. Oleh karena itu dia harus mendapatkan fragmen peta ini bahkan jika orang ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Orang tua Bausan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, "Hahaha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukanlah objek tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar melalui dataran tengah, informasi yang kita miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Tenang, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Namun karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir. Informasinya adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus yang biasa dan menjadi Banseng, yang sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun, ucap Bausan. Pohon kuno Bodhisattva, ucap banyak orang seluruh aula. Kata-kata orang tua Bausan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta alam di seluruh benua Doki diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh 1 siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Kebanyakan hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama.
Namun pohon purba bodhisattva akan di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua. Ada desas-desus bahwa pohon kuno bodhisattva muncul sekali setiap 1000 tahun dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua, bahkan elit Daoseng telah meninggal saat memperebutkan pohon kuno bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon purba bodhisattva yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia ketika sudah siap. Bagian dalam pohon purba bodhisattva adalah hati bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hati mereka menjadi hati bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan hanya rumor karena seorang ahli tua telah memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati bodhisattva, dari Daozun bintang 2 dalam waktu 5 tahun ia mencapai kelas Daoseng dan mengguncang seluruh benua. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati bodhisattva, berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Daoseng. Selain itu, bahkan jika hati bodhisattva dihilangkan dari gambar, benih bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Daoseng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Daozun. Karena terobosan ke kelas Banseng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Daozun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidupnya. Pada saat ini benih bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba bodhisattva kepada ahli puncak telah mencapai tahap gila. Orang bisa membayangkan kegemparan besar seperti apa yang akan ditimbulkan oleh berita ini di dataran tengah. Yalo di samping menghela nafas panjang sementara mata Soyan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Informasi yang disebut ini menyebabkan bahkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya pohon kuno bodhisattva, ucap Yalo. Soyan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih bodhisattva mampu merasakan pohon purba bodhisattva. Namun mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Lelaki tua bosan itu tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon purba bodhisattva. Jika tempat kemunculannya tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri dari memimpin orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Orang tua Bausan, bolehkah saya tahu di mana pohon kuno bodhisattva telah muncul? Tanya salah satu orang di aula. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Bausan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Bausan jika dia menolak untuk menjawab. Hahaha, semua orang dapat yakin bahwa diri tua ini tidak akan menyembunyikan apapun setelah aku berbicara. Lokasi di mana pohon purba bodhisattva muncul sepertinya bukan tempat asing. Itu adalah wilayah gurun kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah, ucap Bausan. Wilayah gurun kuno? Ucap banyak orang di aula. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya, ucap Soyan. Soyan sedikit merajutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang daerah gurun kuno. Daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Dauki saat ini. Itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalamnya sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib kecuali naga void kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Ponies akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan.
Bahkan para ahli di puncak kelas Dozun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun, namun kebanyakan dari mereka akhirnya lenyap. Ketika semakin banyak ahli menghilang di wilayah gurun kuno, reputasinya yang berbahaya menyebar jauh lebih jauh. Akhirnya tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lain adalah bahwa gurun ini agak jauh. Tanah yang dulu berbahaya ini secara bertahap memudar dari ingatan. Namun tidak ada yang mengira bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul di wilayah gurun kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte harta karun pencerminan dan 2 faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah gurun kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kekacauan. Ucap Yalau. Orang tua Bausan tersenyum saat dia berkata, "Hahaha, setiap kemunculan pohon purba bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang harus secara bertahap dapat merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi," ucap Bausan. Suasana di aula besar itu hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka berjalan keluar dari aula. "Kita juga harus pergi. Pohon purba bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat jika kita menemukan kesempatan. Namun pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno itu," ucap Yalo tertawa samar. Yalo berdiri. Setelah itu dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Soyen dan 2 lainnya dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Yalo menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Soyen keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang begitu besar. Ucap Yalau. "Guru, apa latar belakang orang-orang itu?" tanya Soyan. "Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Ki untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Dao-Ki di dalam tubuh mereka diserap melalui metode persetubuhan unik. Tentu saja metode Ki semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Dao-Ki-nya telah diserap biasanya mati karena usianya akan tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi mereka semua adalah perempuan. Tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ucap Yalau. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Ucap Cailin dan dokter peri kecil. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.